pembukaan mata hati kita, supaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipun paringi foto ingkang sempurna lahir dan batin, sehingga diberikan kepada kita apa-apa yang oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala telah dicapai, yaitu ma'rifatullah yang sempurna. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi ini fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari qadasa sirah radhiyallahu an, tola buka utawi mencarinya kita minhu saking Allah, ittihamun iku salah nyipta lahu marang Allah Subhanahu wa taala. Wa tola buka lahu lan utawi pencarian kita lahu marang Allah Subhanahu wa taala, ghaibatun iku samar mingkah saking sira anhu saking Allah Subhanahu wa taala. Wa tola buka utawi penyuwun sira li ghairihi marang liyane Allah, likillati hayaika minhu iku dadi tondo titike rasa isine sira marang Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuka lan utawi penyuwune sira min ghairi saking saliyane Allah, liwujudi bu'dika iku dadi tondo onone adone sira anhu saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah satu hikmah yang malam hari ini ditakdirkan untuk kita urai bersama-sama. Kita berharap sedikit demi sedikit pemahaman kita tentang hikmah para kekasih Allah Subhanahu wa taala, khususnya hikmah daripada Syekh Ibnu Athaillah Sakandari qadasa sirah radhiyallahu an, mampu mewarnai kesadaran kita sebagai seorang manusia. Intine lek sampean kabeh, kalau kita ini menginginkan mendapatkan bagian-bagian yang sudah Allah berikan kepada wali-walinya Allah, para kekasih-kekasih Allah yang dimahkotai kemuliaan lahir dan batin, maka apa yang harus kita tempuh dipun katakan kalian Syekh Abu Hasan Asyadzili qadasa sirah radhiyallahu an, sanad dari mata rantainya Syekh Ibnu Atha. Karena thariqah Syadziliyah dinisbatkan kepada Syekh Abu Hasan Asyadzili Maroko di Fes, ya, di Maroko sana. Ya, kapan-kapan lah kita bersama-sama ke sana. Setelah kita bangun rumah bersama-sama di candi, ya, nanti di utara saya itu Mbak Jaaf, Iwan atau siapa semua, Gus Uji juga, dan tidak menutup kemungkinan Anu Rafiq juga. Ya, itu minta kita bersama-sama lah ziarah ke Ibnu Athaillah, kita berziarah ke Alexandria, Iskandaria, Alexandria di tepi Sungai Nil. Kita saksikan keindahan. Tapi leneng Mesir cok nyetrum. Goneng Mesir nyetrum golek iwak kemayoran. Untuk agenda seperti Sabtu kemarin bisalah kita lanjutkan kemarin, karena banyak ikan yang sudah melambai-lambai kepada kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan doa bersama, merelakan diri menjadi santapan orang-orang yang berdoa, diantaranya telaga istighfar. Amin Allahumma.
Amin. Sudah ada isyara itu. Kaya wis gagal nyetrum tapi ya tetap nyetrum. Mulai esok diskusi sampai terjadi wafatnya beliau Al-Mukarram Gus Penyok, ternyata ya tetap berjalan. Ya itulah namanya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lewis takdir ya apa-apa ya ora iso kena dihindari. Le encene yo ya enggak, oh le encene enggak ya ora yo. Kan ngono tok. Gampang. Termasuk kalau kita cari-cari apa penyebab kematiannya kawan kita sahabat Penyok radhiyallahu an. Ya jawabannya gampang, sebagai daripada takdirnya Gusti. Selesai sudah wis, tidak usah ada terkaan macam-macam. Kan sudah selesai bahasanya. Itu bagian daripada ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kene kok dibahas sing apik iku wong sing ndonga apa wong sing meneng ridho ning Gusti Allah. Sing apik ndi antarane ndonga ambek meneng ridho. Le basane Gus Ja'far kan meneng gitu tok. Apa yang dia ini nanti ada rangkaiannya seperti itu. Begini, maaf saya tidak berpeci pada malam hari ini karena saya keluar dari rumah itu tadi asar karena mengantarkan pendampingan terhadap si rambut putih, kemudian sholat, terpaksa kemudian peci hitam saya itu jatuh di kamar kecil ya, jadi tak buat sisan lah wis. Bapak wis masih ganti peci gak apa-apa. Kebetulan tadi saya memang berniat untuk tadi di japri oleh Gus Imin ya radhiyallahu anhu, Mas njaluk serbane, ya engko tak gawono, ya untung sempet tak gawe mang. Jadi tak ubet-ubetno pas mari masjid wong delok kabeh iki sopo. Juga masalah daripada nanti kalau ikut Imam Syafi'i kan rambutku lek nyentuh lantai marang ikut sujud kan nggak diterima. Saya kan nggak ingin sholat saya tidak diterima itu. Jadi saya nggak pakai peci hari ini, bukan berarti gaya-gayaan. Biasanya nggak surban. Yo artinya dengan segala keadaan, yo kadang-kadang yo koboian, yo kadang-kadang santrian, yo kadang-kadang sakarepan, yo intine dalam keadaan seperti itu kita semua kita gunakan untuk menghadap kepada Allah. Artinya kita tidak fanatik pada satu lifestyle. Kita tidak harga mati pada satu kebudayaan. Sewaktu-waktu, kalau aku jubahan ya ojo kaget. Ya seperti Kanjeng Romo, Yai Latif itu kan ya, ada simbol-simbol apa? Kan keren itu. Arab ada jubahnya, Barat ada dasinya, ya kan? Ada dasi, kemudian ada semua simbol. Artinya apa ya? Memang itulah universal kehidupan seperti itu. Kita ini harus siap berdampingan dengan siapa saja. Balik nih kajian, kalau kita ingin hidup kita ini mendapatkan bagian-bagian yang Gusti Allah paringaken marang kawula-kawulane ingkang gadhahi pangkat wali-waline Gusti Allah sampai niki kadung nglakoni dua perkara. Ini terkait dengan kajian kita yang kemarin. Kalau kemarin kan dikatakan himmah daripada seorang salik itu pasti tidak akan pernah berhenti di tengah perjalanannya oleh keindahan-keindahan yang bertubi-tubi menghampiri kehidupannya. Kan itu. Bahkan dikatakan bercerminlah kepada mata hati. Kalau kita ini sudah mulai stagnan dalam melakukan perjalanan karena merasa puas dengan apa yang kita capai daripada spiritualitas atau makom atau ahwal atau kedudukan yang kita raih, kita punya pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Mari ngono ya wis meneng ning kono, ketenggengen ning kono iku. Ingatlah dikatakan situ senantiasa kita ini terus berjalan. Jangan pernah menoleh ke belakang. Dalam bahasanya Kiai Haji Hasan Nawawi
sebelah kiri layam milu yumnatan wala yusrotan, wis enggak usah tola-tole latakif, ojo mandek. Karena sesungguhnya apa yang kita tuju adalah di depan kita, yaitu masa depan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masa depan kita, jadi bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan kemuliaan-kemuliaan di mata manusia, kesuksesan, keberhasilan dan sebagainya, tetapi Allah lah yang menjadi masa depan setiap masa depan kita bersama Allah. Artinya tidak ada yang lebih tinggi daripada capaian seorang salik dibandingkan dengan yang namanya lonceng ma'rifatullah. Kalau sudah bertentang dalam kehidupan sang salik, ilahi anta maksudi wariduka matlubi, itulah capaian yang tertinggi, ghayatul quswa wan nihayah, capaian yang paling tinggi. Lebosnya saiki piramida yang tertinggi daripada perjalanan rohani adalah kita dimahkotai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang namanya cahaya futuh, terbukanya mata hati, sehingga kita bisa ma'rifat kepada Allah. Meskipun juga jika kita meneruskan perjalanan, dikatakan kalau sampean dihiasi lahiriahnya dengan keindahan-keindahan, jangan pernah kau memandang kondisi lahiriah tersebut, tapi lihatlah kondisi batinnya. Dan katakanlah bahwasanya apa yang indah yang telah kita capai dan kita raih dalam kehidupan itu hanyalah satu fitnah yang akan menggelincirkan kita kepada lembah kekufuran. Melani oleh marem malang satu keadaan ruhani, termasuk kita mencapai ma'rifatullah melupakan Allah ya salah. Golek nguber ma'rifat tapi lali ning Gusti Allah nih yang kepada al-ma'ruf. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya padha mbek wong lek di satu perguruan, ketika ia itu berada di sabuk apa itu kemudian puas di situ, kan ya salah juga. Termasuk dalam karir, jenjang karir, dalam hal apa saja ya harus dipacu terus setinggi mungkin, karena memang diniscayakan dalam Islam itu dina iki ya kadu apik tinimbang dina sing wingi, dalam hal apapun saja. Nah, itu motivasinya. Sehingga kemudian Ibnu Syekh Abu Hasan Asyadzili ngendikan, beliau mengatakan lek sampean kepingin oleh bagiane koyok dum-dumane Gusti Allah marang wali-waline Gusti Allah, siji sampean katu i'radu anil makhluk. Apa i'radu mingu? Artinya tidak pernah menyandarkan pikiran, hati tertambat pada makhluk. Ya ini ada kaitannya juga dengan hikmah yang selanjutnya, karena cahaya iman itu ada pada yang namanya ma'rifat. Sedangkan kegelapan hati adanya satu kecintaan yang berlebih pada yang namanya al-aqwan dan al-ahyar. Ini al-i'radu anin nas, an-i'radu anil makhluk. I'rad kadumengo. Makanya jangan puas dengan pergaulan manusia. Carilah orang yang mampu membangkitkan kondisi rohanimu untuk merangkak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hasan Asyadzili pernah ngendikan, beliau mengatakan lek gurumu itu hanya mengejarkan amal, itu hanya mencapaikan. Kan ada kita ini kadang-kadang terjebak, ini amalkan hizib sakron, ini amalkan hizib nawawi, iki amalkan hizib autat, iki amalkan hizib nasor, hizib bahar, dan banyak hizib yang lainnya. Tenaga dalam entut. Ini caranya begini-begini. Ini kan caranya, kefiahnya diajarkan itu sesungguhnya hanya membebankan kepada kita rasa payah. Ya pegel loh kita riado, poso mute, ono sing ngerawat,
ono sing topo pendem dan lain sebagainya, kan capek juga. Orang-orang kejawen itu juga luar biasa, tirakate luar biasa. Wong kejawen mau kebatinan niku, ono sing nang laut, ono sing nang hutan, digambarkan dalam lakon Dewa Ruci kan seperti itu. Masuk hutan di tengah samudra, kemudian dilempar ke dalam, melemparkan diri ke dalam samudra. Lek mati yo mati, lek urip yo bejo-bejone wong sing tirakat. Kan capek. Orang yang mengajarkan seperti itu sebenarnya capek. Karena apa? Ya dapat tapi tidak angsal ridhone saking Gusti Allah. Dalam pengertian tidak mendapatkan kemarifatan. Makanya dalam ilmu seperti itu ada ilmu jaya kawijayan, ya, ada kejadukan. Kejadukan ini masalah tenaga dalam, ada masalah tobib, pengobatan, kemudian perguruan, ada yang namanya jaya kawijayan. Ini yang masalah bab-bab ilmu kasepuan. Ilmu apa? Ilmu kasunyatan. Ning kejawen ngono Mas Iwan. Ilmu kasunyatan, ilmu yang betul-betul ilmu menghadirkan hudur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Radhanin nas. Makanya lek guru ngenalno ning Gusti Allah itu sesungguhnya guru kita. Kalau hanya mengenalkan kepada amal, ya dia akan menimpakan beban yang berat kepada kita. Atau yang mengenalkan hanya dunia, ya kan menghancurkan kita. Itu kata Syekh Hasan Asyadili. Apa nggak boleh? Nggak apa-apa, sebagai cara menggiring nggak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya kenalkan kepada Allah. Lewis dikenal ning Gusti Allah, fa insya Allah dia itu akan sampai kepada tujuan. Ngoten lho. Jadi i'radu anin nas. Tidak menyandarkan makhluk. Apane wong lek laku mesti diguyu wong. Mas Iwan beat ning salah satu toriko. Ya pasti biasa wong lek wis mari wiritan efeke ku didohi wong. Lintas wis apa ae wis. Masih sing perguruan seperti itu. Pokoknya mari beat yaitu akan banyak berbondong-bondong manusia itu menyingkir. Karena apa? Ujiannya itu apa? Apakah betul-betul ia iktimat marang Gusti Allah. Biasanya seperti itu, dan itu sering terjadi. Termasuk Syekh Hasan Asyadili juga. Syekh Hasan Asyadili dikeroyok ulama sama Maroko. Syekh Abdul Qadir juga dikeroyok. Nggak ada yang membenarkan sama sekali. Syekh Junaidi Al-Baghdadi juga sama, termasuk Al-Halaj. Ketika memproklamasikan menempuh jalannya Allah kuwape wis. Ulama-ulama syariat padha nentang. Nah, tapi kan kita nggak seperti itu, nggak menginginkan seperti itu. Lek bisa ya kita berselaras lah dengan masyarakat. Tapi lek dipersekusi ya bagaimana? Ono bustomi gampang, suruh SN ya apa? Oh kok SN apa? SH. Lalu persekusi gampang ono pansere tukang boko santai. Iku yang nomor siji apa? Iratu anil makhluk. Sing nomor loro yaitu zuhud marang donya. Zuhud itu ya bahasane ya tidak menempel hal-hal keduniawian, bukan berarti nggak punya, tetapi tidak dikuasai oleh kehidupan duniawi. Kaya, nah bukan jaminan lek aku apa kere gembel mari ngono ku zuhud, tidak. Kowe ku guruku hebat apa? Guruku ade motor. Malah ya bukan jaminan. Terus marano sijine guruku mau pilih Alphard 5 ya. Dan sebagainya. Wah, gurumu gak zuhud blas. Mosok guru rohani, guru tasawuf kok tumpakane kok mobil, wae kan mlaku, ngemper. Ya tidak, itu bukan satu acuan.
dan tidak bisa dinilai karena itu adalah soal rasa. Ya lihatnya seperti apa ya, bercerminlah kepada diri kalian masing-masing. Lek sampean paribasane gara-gara sepuntung rokok mateni wong yo gak zuhud berarti. Padahal sepuntung rokok. Ada orang yang kemudian bergelimangan harta kayak Abu Hasan Asyadili. Abu Hasan Asyadili ini tokoh guru tasawuf yang keren, rapi, necis. Gus Kahar itu juga gitu. Gus Kahar pendiri sholawat Muhammad itu almarhum itu juga gitu. Paham? Tahu masih mana Gus Kahar itu juga keren, necis. Mobilnya ya api-api, paling elek Pajero akeh. Kelambeane yo bermerek kabeh. Lah sing ngaji yo jamaah yo eksklusif. Karena memang pangsanya pangsa eksklusif. Makamnya di Pesapen ya. Sewaktu-waktu lah kita bisa Pesapen. Pesapen itu di daerah Ampel sana, Pesapen. Di kubu-kubu orang Madura 35. Ya. Terus mari ngono. Gusmi juga kan keren juga. Gusmi keren, banyak guru-guru rohani yang keren-keren banyak. Makanya Syabana Syadili itu mengatakan le iso ya sing keren lah, Islam bukan keren lah. Ojo mobile blade misalnya, sepeda blade tulis syahada min fadli rabbi. Iki jan-jane ini Gusti Allah iki. Lah iya pangeranmu iki kok iso negake kok sik welek ngene. Sadele bolong pisan. Maron ge alasan cara pantes ora ngajar hikam. Ya bukan seperti itu. Bukan Al-Qur'an. Ojo sarweng melinting, jatah domba keweren indah. Kalau salat usahakan yo trending lah, coker lah. Urusan sampean gawe celana pensil ya gak apa-apa. Diterima salate ya diterima ayolah, yang penting gak ketok udele. Lek ketok udele kan siji maneh. Ya. Jadi itu, jadi nggak bisa kita justifikasi lek wong iki zuhud, gak zuhud, orang yang menampilkan diri di dunia maya itu nggak ikhlas. Ya nggak bisa kita nilai. Ono amal dijauhi patekan yang masjid wah gak ikhlas ngene. Enggak. Lagi-lagi zuhud, keikhlasan adalah soal podo ambek ndonga ya cerek-cerek. Gusti Allah lu kabudek. Kok gak ngerti ta malaikat ngomong apa? Pancet tai raimu. Kan tidak. Apalagi kalau sembunyi-sembunyi berarti ikhlas, khusyuk, tidak, belum tentu. Makanya tidak bisa dijustifikasi. Itu kembali lagi ke soal hati. Nah, makanya lek sampean kepengin oleh bagane wali-waline Allah Subhanahu wa taala iku mang zuhud terus mari ngono i'rad anil makhluk, artinya cuek lah dengan stigma itu. Ya juga Mas Penyok lah, banyak stigma yang dialamatkan kepada beliau. Santai saja lah, yang penting apamu kan mangan gak meledek, ya kan? Itu namanya cuek. Bukan berarti kita kemudian acuh-acuh, cuman cuek. Setel kenceng lah dicuekin ya gak enak. Ya cuek aja, artinya ketika ada hal-hal yang negatif yang dialamatkan kepada kita ya sudah, yang penting kita tidak sesuai dengan dugaan itu. Kita kan punya Tuhan, punya Allah, kita kan bukan dalam penilaian manusia, tapi ya tetap harus kemudian berusaha kita itu mencocoki dengan yang ada dengan manusia. Dari sini bisa dipaham, you understand? Yes. Diterusno Allahumma Muhammad. Nun sewu Gus Ali. Nah, makanya capaian tertinggi daripada orang-orang yang berjalan di jalan Allah adalah ketika Allah menitipkan ma'rifatullah di dalam hati orang tersebut. Makanya kadang-kadang pemberian Allah itu gak padha kesinge, kadang-kadang rupa sama dikai gak enak uripe, dikai pahit, dikai sedih. Tetapi justru dengan kesedihan itu sampai mari ngono bisa merasakan kehadirannya Gusti Allah. Itu berarti kan bukan derita, itu berarti itu merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sampai dikek loro tapi pas loro eling ning Gusti Allah. Biasa menungso kan ngono, lek model-model kene lek gak enak baru eling Gusti Allah, lek enak ya lali. Lek gak enak playu ning masjid. Lek enak delok konser. Kok gak loro ae lek sehat budal touring ya. Lek pas watuk macet terek ngene. Kuwatir soalnya saiki dina iki akeh mati dadak misalnya. Kan ini penting. Apa Mang? Ngomong apa? Wali aku. Mati dadak ya. Jadi casingnya itu loh ya. Lek sampean diparingi ning Gusti Allah, diparingi Gusti Allah enak, rezekine akeh, derajate mulya, rezeki mubru-mubru kang golek, tapi kemudian itu mengantarkan Anda itu kepada lupa. Yaitu bukan nikmat, itu namanya istidraj dari Gusti Allah. Nah, untuk itulah kemudian di sini dikatakan tadi itu karena terkadang kita dalam satu cuaca yang tidak menentu dalam hal segala bidang, kemudian kita itu mementaskan rasa ketidakberadaan kita kepada Allah yang terwujud kepada doa. Nah, dipentaskan di sini tola buka, watola buka. Penyuwune sira marang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tola buka minhu penyuwune sira marang Allah Subhanahu wa taala iku ittihamun. Sebagai bentuk kesangsian kita kepada Allah. Ada satu tuduhan yang enggak enak, kecurigaan. Sampeyan ndongone Gusti Allah. Itu janjane yo curiga ning Gusti Allah. Curiga. Itu curiga. Anda telah menuduh Allah itu bersifat subversif, bahasanya misalnya. Allah melakukan satu kriminalitas. Amblekmu piye ya? Ya. Allah itu kan al-alim, maha al-ilmu, maha mengetahui. Haliyae hamba-hambanya sak donya ki paham Gusti Allah detail dari A sampai Z kehidupan yang akan dijalani dengan rintangan yang akan lalu itu Gusti Allah paham. Gak paham tok Gusti Allah kudro. Gusti Allah maha berkehendak. Dan memang Allah adalah sutradara agung, lek bahasane Gusmi ya. Mulane Gusmi ngajarno wiritan batin sing paling ngene akhir zaman niku ya alhamdulillah. Bukan berarti tertuju pada kiai di Sidoarjo lho ya. Gusmi ndakwaken wiritan batin sing paling ngene ning akhir zaman niku alhamdulillah. Artinya apa syukur. Mulyane wong sing syukur ambek sing sabar. Ya mulyane wong sing syukur. Yang sabar kan ya kemana wis kenengan kan sabar ning Gusti Allah. Syukur kan bisa jadi dia itu diuji oleh satu kondisi yang sangat menyenangkan, sangat mengenakkan. Merenulali, berenang dalam lautan kealpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dan ini juga tidak bisa di letterlek di mana ya berarti orang berdoa itu curiga kepada Tuhan. Tidak, kita harus bandingkan. Karena dalam Islam sendiri dalam firman Allah ud'uni astajib lakum. Kanjeng Nabi dawuh ad-du'a mukhul ibadah. Napa artine, Guys? Donga iku utawa ibadah. Ad-du'a silahul mukmin, donga iku dadi pedange wong sing beriman marang Gusti Allah. Memposisikannya ini di mana? Katanya ini berdoa curiga. Ini cuman satu arahan dari Ibnu Athaillah Sakandari di sini lek sampean niku fayambahi, lek sampean niku dadi wong sing suluk marang Gusti Allah, kepingin nyupre ridhone Gusti Allah, ingin gayuh makrifat marang Gusti Allah, fayambahi, sepantasnya kita itu menyibukkan diri kita di dalam hal urusan berjalan menuju Allah. Dengan apa ya? Dengan amal soleh, dengan wirid, dengan aurat, dengan riyadhah, dengan banyak hal yang sudah menjadi arahan dan bimbingan dari sang guru mursyid. Amal soleh dan hati kita sibukkan untuk sepaneng ning Gusti Allah,
menautkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dulu pernah saya katakan cirine wali Gusti Allah ku siji himmatuhu lillah wa syuluhu billah wa firaruhu ilallah. Pernah saya ungkap ini ya. Syulu billah artinya yo sibuk tawaf qalbu yatufu taiman abada, dimanapun saja ia berada, dimanapun ia hinggap, hatinya tertawa dengan Gusti Allah. Iki lho terusan memang itu. Dengan cara apa kita iradu anil makhluk? Dengan cara apa kita ini zuhud karo donya? Ya muraqabah. Ya iki mang qalbu yatufu taiman abada aisuhluhu. Artinya apa? Murid iku wis gak usah mengo atine sibono ning Gusti Allah dengan laku lampah batin sing dipun tuntun karo sang guru mursyid. Duduk mursyid pemain Persibaya itu duduk almarhum itu juga ya. Jadi ini harus kita sibukkan wasulu billah, hati kita itu harus tawaf marang Gusti Allah dimanapun saja berada. Tidak gengsir bahasa Indonesia, tidak leren-leren, tidak pernah berhenti dimanapun ia berada. Hatinya kalau raganya mungkin ia menjadi seorang karyawan, ia dalam keadaan tidur, ia dalam keadaan berjualan, ia dalam keadaan nyepuk emas atau lain sebagainya, tapi tetap hatinya diumbulno ning Gusti, hatinya di langit, kakinya tetap berpijak di bumi, hatinya berjalan-jalan di gang-gang langit, sikile berjalan-jalan di gang sono. Ngono. Ngerti gang sono ta? Nah, gang kebangsaan ya gang sono. Iku mangkat muraqabah sehingga ia itu merasa malu kepada Allah, waspada, sehingga ia istiqomah dalam perjalanan inabah balik marang Gusti Allah. Akhirnya ya wis muraqabah insyaallah dia itu iradu anil makhluk. Lek wong wis muraqabah istiqomah mbek tobat insyaallah wong atine ya karena timbul rasa haya, rasa malu terhadap Allah. Tengsin jare saiki isin nang Gusti Allah. Gusti Allah ndelok raine awake iki. Po banyak malu. Itu ya. Memposisikan seperti ini. Lek sampai ndonga iku didorong hanya karena kebutuhan, itu merupakan hawa nafsu. Ndonga sing gak lillah billah, iku sing curigane Gusti Allah iki. Iku sing mboten angsal. Sing mboten pareng. Nggih, sing mboten basa Jawa ae lah. Sing mboten pareng. Ora ilok. Artine lek sampean ndonga ning Gusti Allah, ndonga apa ae, mbok ndonga mujarobat, Bundungo Robbana atina fid dunya hasanah dan lain sebagainya, lek itu semata-mata digerakkan karena keinginan diri yang tumbuh di dalam hati, kita pentaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah media kecurigaan kita kepada Allah. Padahal pengen Gusti Allah gak becus. Gak ngerti Gusti Allah iku. Mendikte Allah. Ngene lho lho. Mesti ini itu kecurigaan. Anggap muka Gusti Allah karyawan outsourcing ngono. Modal jam 8 oleh jam 8. Curigaan. Kalau berdoa itu semata-mata karena dia itu memang diperintah. Ya padha sampean kepengin hasil kabeh to, sampean kepengin sugih padha. Ya padha mbal kepengin sugih, kepengin penak. Terus baru kepingin mapan sakliya-liyane, dudu mapan turu, papan catur dudu mapan sakliya-liyane. Tapi apa njaluk nang apa njaluk? Ya njaluk lepas yo boto kepingin ya boto bojo sing ayu kan imin yakin ya. Boto bojo sing ayu, ya budal, golek gendaan, tapi marane pas ndongone yo ya Allah, biokno wedokan sing ayu ya kan. Tapi kan karena enggak artinya sama sekali tidak ke sana, itu karena semata Allah suruh minta, itu enggak tercela kalau itu. Yang disebut kalau orang berdoa tolak buka mindu ittihamum adalah jika
Yang dominan di dalam berdoa itu adalah porsi keinginan-keinginan diri yang dipentaskan karena tumbuh dalam hati akan satu keinginan kepada Allah, bukan karena berdoa yang lillah billah lebasune mbayai, bukan berdoa yang didasari perintah Allah. Apa saja yang karena nafsu ya mboten angsal buruk ya, repot musuh ngutunan iki soro. Jadi itu penyakit gak keren yang ini, penyakit infeksi paru-paru, no ya, atau apa ini loro udunan itu jambarno keterbelakangan mental ya. Ya loro kramota, ono kan keren, mahasiswa kramota, leukemia dan sebagainya. Loro panu, ya. Apa panu gudiken, aduh gak keren belas. Zaman milenial ngene yo loro gudiken terus yo. Rada panas iki soalnya. Wis. Jadi ya. Lek sampean iku nyuwune marang Gusti Allah iku karena dilatar belakangi pembacaan atas ayat Allah, kita ini diperintah untuk memohon, kita ini minta karena diperintah sama Allah atas dasar itu ya wis kan berhasil, itu adalah enggak termasuk kategori kecurigaan kepada Allah. Bisa dipahami semuanya, jangan salah paham loh, ini rentan salah paham ini. Betul redaksinya memang kalau dirimu meminta kepada Allah itu artinya kita itu curiga, nyipta Allah, curiga, berprasangka buruk kepada Allah. Nah, intinya itu motivasi dari Ibnu Athaillah supaya orang yang rambah dalane Gusti Allah wis gak noleh dicancang babu dalam kendaraan dzikir suluk wis gak noleh cok macem-macem ning Gusti Allah. Wis nglakoni amal apik menyibukkan hatinya untuk senantiasa tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki Gusti ditanggung lah, pasti ditanggung. Sepenting kan banyak putih kan rezeki ini Gusti Allah. Masalah duit kan rezeki sing nomor terendah, sehat kayak anak sing soleh solihah kan ya rezeki. Terus dikai bojo sing solihah ya rezeki banyak. Kemudian dirawat imane ning Gusti Allah ya rezeki. Tapi cuman kita yang mengatakan rezeki ku ya sing rupi pundi-pundi amal SCTV. Itu saja. Saya lanjutkan ya. Wa talabuka lahu, permintaan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuka lahu, permintaanmu supaya engkau didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ghaibatun minka anhu, itu menandakan jauhnya dirimu kepada Allah. Ban-bane sampean donga, ya Allah kaya donga ning kilofilin niku. Ya Allah sampean dawamno kula niki saged makrifat marang Gusti Allah. Ya Allah sampean icalih hijab kula cek saged futuh, cek saged makrifat dhateng panjenengan. Iku ndodono sampean iki adem Gusti Allah. Padahal kita kan tahu. Kemarin itu kan Allah kan mboten saged dihijabi kali napa-napa. Tidak bisa. Masih ingat Mas Iwan? Allah itu nggak bisa dicapai dengan apa? Karena apa? Karena Allah itu ya wahdanya Allah. Kita ini kan bagian daripada Allah, bukan Allah bagian daripada kita. Saksi ambek Gusti Allah ngono dudu. Kita ini bagian daripada Allah, adanya kita ini kan ciptaan. Terus lah saya menjaluk, ya Allah ilangno hijabku. Cek aku iso cedhek ning sampean. Cek atiku foto saged nyumraping raosaken kehadiran panjenengan ing dalem uripe menungso kabeh. Ini menandakan kita ini jauh. Tapi lek dalam bahasan dungone maneh karena ini karena lillah ya siji maneh. Memang ada kan dalam diri manusia kesalahan. Wong salah iku hijab lho Mas. Nokta hitam, orang lakoni salah titik berarti peteng. Termasuk wong iku rezekine teko barang sing gak genah, iku berefek. Lek kok sampean ketok muales ya diperiksa lah, mungkin dari rezekinya dari rezeki yang kurang
bersih. Itu berefek itu. Karena apa, rezeki yang negatif itu ngueret kepada kutub-kutub yang seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati. Makanya sing paling polek kepingin selamat dunia akhirat yo akalal halal, maem panganan-panganan sing halal, bukan hanya yang sehat 5 sempurna, yang halal. Ini yang paling penting. Masih mengenai wasin halal yo insyaallah sehat. Santri jangan biyen no Kak, kalau sing mangane sate, santri ben prihatin kabeh. Cara ngono lek dikrus dengan pas sekarang iki santri kepingin pinter ya apa? Mangane gak tau mangan sate, gak tau kanu kisine, gak tau ngombe susu, ngombe banyu kerek. Liwetan banyu kerek ngene banyu kerek ya mari adang bareng di kendil marino di kei disoki banyu panas diombe banyu kerek. Banyu tajin kan sepertinya. Santri biyen yo gak sing potongan 4 salam sempurna tapi ya pinter-pinter, ilmune ya barokah, ya dadi wong kabeh, gak dadi kucing. Kan gak ono Mas, saya kan terpenuhi semua. Pondok saya kan main fasilitas, kasur empuk. Bangunan juga mewah. Leben kan turunnya campur tinggi. Gudikan dan lain sebagainya. Itu santri zaman dahulu. Makanya baik belum tentu benar, kata Bang Toye. Benar belum tentu baik. Lek biyen mungkin ngerowot, lek saiki cek sehat yo elono mangan pas sehat 5 sempurna. Cek saya berpikir cerdas. Lek cari Gus Ali ono santri ngombene teh gak pantes. Santri kiye ngombene susu STMJ, susu telur madu jahe, cek iso berpikir sing cerdas. Cek lolo ae, dadi santri lolo wis. Balik maneh terakhir ya. Berapa menit ya nih? Wa buka, ya. Wa buka lahu mari. Wa buka li ghairihi lan penyuwune sira kabeh marang hal-hal kang sakliyane Gusti Allah li ghairihi, contone bab donya utawa bab akhirat. Sampeyan kan njaluk makrifat ning Gusti Allah, sampeyan gak kepengin njaluk Gusti Allah tok wis pokoke wis. Gusti Allah tok wis pokoke. Artinya kita minta dunia, kita minta akhirat, contohnya akhirat mukasyafah, kayak karamat, ahwal dan makom, kedudukan dari seorang penempuh Solo itu ndodono likilati hayatika minhu, menandakan kita ini sedikitnya kadar kemaluan kita. Ojo salah paham ngomong kemaluan kok delok nang sarunge kemaluan ya. Tidak. Sedikitnya kadar kemaluan kita kepada Allah. Mungkin kita sudah di garis loh, embarkasi ini jelas ilahi anta maksudi. Insya Allah wis, pokoknya Gusti Allah kena, dunia kena. Tenan ini, Gusti Allah oke, ACC semua. Ya podo ambil lewang ben gambarno nandur pari cukul suket, aja kon lapo aku tak nandur suket cek cukul pari. Supaya gak ngono. Gawe meja iki. Dengan sendirinya lah kita ini membuat dampar sepertinya akan ada yang namanya lubang-lubang seperti ini, longan-longan seperti ini. Makanya lillahi ta'ala fa insyaallah dojo makmuman lillahi ta'ala. Tapi ya ujiannya ya abot. Akhir zaman ini. Akhir zaman enggak, akhir zaman ini kan orientasi urip bukan kapitalis. Ngerti kapitalis? Orientasinya itu materi. Ya butuh materi, memang kita ini hidup di alam materi. Tapi mampukah kita di antara persaingan hidup yang sangat ketat, di antara kapitalisme dan sifat konsumtif ya, apa diiklano, panci diiklano. Konsumtivisme artinya kan semua enggak. Artinya kita hari ini kan yang serba benda, ya enggak masalah. Itu kan kebutuhan kita, penunjang kita. Mampukah kita yang penting menjaga yang namanya syafaqah, peduli terhadap sesama itu loh, sing angel.
Jarine urip kadu nguripi. Masihkah kita ini melakukan kasih sayang terhadap sesama, atau kita kemudian individu? Musuh orang beragama itu individual. Individualis itu yang ingin dikikis dengan kalimat tauhid itu memang individualis. La ilaha illallah waktu itu kan dihadirkan ning Kanjeng Nabi karena ingin menghancurkan hegemoni orang-orang kafir Quraisy yang menindas atas nama manusia. Sehingga tuane ya Gusti Allah, gak ono raja-rajaan wis. Gak ono iki juragan. Gak ono iki yang namanya punya budak, kan dibebaskan dengan kalimat tauhid. Lek sing kalimat tauhid ini yang bukan berarti kemudian kalimat tauhid hanya milik salah satu organisasi yang mengatakan la ilaha illallah, enggak. Kalimat tauhid ini saya enggak menyebut itu loh ya. Kalimat tauhid itu adalah murni memang kalau diaplikasikan ya kumang. Penerapannya kalimat tauhid itu apa? Ya lillah billah. Dungone ya lillah, marun billah. Itu jenis kalimat tauhid. Wis yang terakhir akan wis ya. Yang terakhir wa talabuka min hoirihi ya, wa talabuka min hoiri lan jaluke sira marang saliyane Gusti Allah. Iki luwih parah, jaluk nang saliyane Gusti Allah. Jaluk saliyane Gusti Allah. Lemang jaluke orientasinya bukan untuk Allah, bukan Allah orientasinya, bukan iki jaluk ning mulan nang sepenuh irad. Jaluk ning menungso. Tapi ki yo gak kena di telah mentah-mentah karena kita hidup berkehidupan sosial. Kehidupan bersosial yang intinya meskipun di sini di garis bawahi saya baca amal arifuna adapun orang yang parek kalau Gusti Allah wong arifin fala yarawna ghairallahu taala fatolabuhum laisa minal mahluki fil haqiqati wa in kana minu bihasabid dhahir. Itu cuma lahirianya saja. Ya memang haruslah kita. Terus njaluk tulung ning sapa? Ya sesama manusia. Bukan berarti kita enggak boleh njaluk yae, ya enggak oleh ya enggak. Artinya ya itu tadi ya, hakikatnya kita harus menyadari bahwasanya manusia-manusia hanya perantaranya Allah Subhanahu wa taala karena memang interaksinya dengan manusia. Intinya penyuwunan yang sampean kabeh purna papat iki mang lek didasari karena hawa nafsu bukan karena perintah Allah. Oh, Mas, berarti menandakan indikasi tentang keterjauhan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama, donga. Ana sing ngarane donga iku luwih apik. Karena donga itu dengan wong donga kan bukan hanya menyembah, wong donga kok ndudun rasa sebetulnya ning Gusti Allah. Sampeyan njaluk berarti kan mulyane wong. Contohnya sampean camukit aku njaluk duit kan berarti mulyane camukit, nganggep camukit soge. Boto aku. Nah Gusti Allah yang jaluki nundono sampeyan iki ino. Nundono sampeyan iki fakir. Idharul ubudiyah. Ana sing ngarani meneng luwih apik, ridho luwih apik. Karena apa? Dalam hadisnya Nabi sing sapane wong menyibukkan diri dengan beramal baik, dengan zikir, melupakan yang namanya permintaan kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dengan kebutuhannya yang lebih daripada apa yang ia cukupi. Tapi kadangkala butuh timing. Ono ndonga iki luwih apik, ono meneng luwih apik. Lah sampean tenang dengan berdoa. Kapal ombak gede sampean meneng tok. Kadang-kadang kan gelisah kita ini, mati aku iki, mati. Mereng ndonga. Ada aura ketenangan, asar-asar ketenangan itu ya, berarti berdoa lebih baik. Anda dililit satu masalah, meneng tandung, akhirnya ternyata dengan berdoa itu kok ada ketenangan, ada satu ruang yang hangat yang memeluk kita, ya berarti doanya itu memang lebih kondisi lebih baik. Makanya para kekasih Allah itu la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ora wedi babar pindah, ora susah, tidak bersedih hati dan bekerja hati karena ada satu kedekatan yang sangat nyata dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita itu dikaruniai seperti itu perlahan. Meskipun kita di casing harus bekerja berat meskipun ya. Kalau kita nikmati kan kita berarti enggak lagi
dihina sama Tuhan. Kita itu lagi bermesraan sama Allah Subhanahu wa taala. Banku meledos misalnya nyurung sepeda. Enggak merasa terbebani, malah goyang kaya Gusti Allah hadir itu. Itu berarti casing penderitaan, tapi sesungguhnya itu adalah anugerah terindah dari Gusti Allah. Makanya bermacam-macam keadaan di dunia ini yang menimpa kita, karena memang varian kehidupan ini, kita gunakan semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala keterangan ini, barokahe para wali-waline Gusti Allah. Ditutup donga karo Mas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati kulli hadza syama wa walihi wa syari'a ya Allah ya Allah ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.